Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang program supervisi pendidikan. Saya Siti Subutu Iliin. Saya akan menjelaskan pengertian dari program supervisi pendidikan, fungsi, tujuan, dan landasan dari program supervisi pendidikan. Yang pertama, apa itu program supervisi pendidikan? Yang dimaksud dari program supervisi pendidikan adalah sebuah rincian kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu hasil dan proses pembelajaran. Kegiatan tersebut menggambarkan hal-hal apa saja yang akan dilakukan, bagaimana kita melakukannya, apa yang dilakukannya, dan fasilitas apa saja yang dibutuhkan. Yang terakhir yaitu mengetahui cara berhasil atau tidaknya pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan. Program supervisi pendidikan itu harus realistik dan dapat dilaksanakan sehingga benar-benar dapat meningkatkan kinerja dari guru tersebut. Yang kedua yaitu fungsi dari program supervisi pendidikan, yaitu sebagai pedoman dalam melakukannya dan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pembinaan profesional tersebut, sehingga apabila program supervisi itu dapat berjalan dengan baik, guru ataupun pengawas itu dapat melaksanakan program pembelajaran yang kondusif sehingga dapat mengatasi masalah-masalah dan dapat mempecahkan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu tujuan dari program supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui secara cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnya apakah kegiatan sekolah dapat berjalan dengan sesuai dengan program dengan rincian-rincian yang dibuat. Yang kedua yaitu untuk mengetahui secara cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnya tentang kekuatan dan kelemahan guru dan pegawai tata usaha sekolah dalam melaksanakan tugas pokoknya. Jadi dapat mengetahui guru-guru itu dapat menjalankan kerjanya secara profesional. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui secara cermat dan sama pembinaan yang akan dilakukan terhadap kelemahan guru dan pegawai, sehingga apabila kita dapat mengetahui kelemahan dari guru tersebut, kita dapat sebagai pengawas kita dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Yang ketiga yaitu landasan dari program supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu saya ambil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang diubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013. Yang ketiga yaitu Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007, Nomor 4 Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007. Yang terakhir yaitu Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 yang diubah dengan Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013. Sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan penjelasan dari teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Munawir. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sasaran program supervisi pendidikan. Sasaran program supervisi pendidikan: pengidentifikasian 3 objek yang menjadi sasaran supervisi pendidikan, yaitu 1. Supervisi akademik, yaitu pengawasan supervisor yang tertuju pada masalah akademik, yakni hal yang langsung berkaitan dalam proses pembelajaran. 2. Supervisi administrasi, yaitu pengamatan supervisor yang menitik beratkan pada masalah-masalah administrasi yang berfungsi sebagai penunjang dalam proses pembelajaran.
3. Supervisi lembaga, yakni supervisi yang bertugas atau memiliki tujuan untuk menyebar luaskan aspek-aspek yang berada di dalam lingkungan sekolah sehingga dapat meningkatkan nama baik sekolah tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian supervisi program supervisi pendidikan. Yang pertama, setiap pihak yang terlibat dalam proses supervisi pada dasarnya merupakan pihak yang harus mengetahui keberhasilan atau kegagalan siswa dalam setiap usaha yang telah dilakukannya. Ya, jadi guru itu mempunyai target atau program bagaimana peserta didik menjadi berhasil, maka yang tidak berhasil akan bisa dievaluasi, yaitu penilaian usaha yang telah tercapai. Ya, dengan demikian guru kepada kepala sekolah dan pengawas adalah penilai. Mereka mengumpulkan data tentang segala upaya seperti perbaikan dan meningkatkan proses pembelajaran di sekolah. Dan untuk lainnya seperti kepada berbagai bidang seksi, kepala dinas kota merupakan penilaian terhadap berbagai upaya pembinaan yang profesional atau dalam setiap kesempatan sesuai dengan wewenang. Untuk mendukung atau alat penilaian bisa dilakukan observasi, wawancara, angkat skala penilaian dan laporan. Nah, mungkin lebih banyak lagi penilaian atas kekurangan atau observasi dalam setiap program kerja atau pemrograman untuk mensukseskan target tersebut. Maka dari itu kita harus bisa mengevaluasi program atau telah yang tercapainya untuk memperbaiki lagi supaya target kita menjadi berhasil. Mungkin dari ini yang saya sampaikan. Cara menyusun program supervisi pendidikan. Untuk menyusun program supervisi pendidikan, perlu melakukan hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami permasalahan yang dihadapi oleh seorang guru. Identifikasi masalah ini bisa dilakukan dengan cara wawancara, observasi, rapat guru, dan juga bertemu secara pribadi dengan guru tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu menganalisis masalah. Setelah diketemukannya permasalahan, hendaknya dikaji lebih lanjut apa faktor-faktor penyebab permasalahan tersebut. Setelah itu permasalahan tersebut diklarifikasi dan diusahakan untuk mencari solusinya. Baiklah, selanjutnya yaitu merumuskan cara-cara pemecahan masalah. Alternatif dalam pemecahan suatu masalah yaitu dengan cara melakukan hal yang paling mungkin dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dalam artian, solusi tersebut memiliki faktor-faktor pendukung. Selanjutnya yaitu implementasi pemecahan masalah. Setelah ditemukannya solusi dari permasalahan tersebut, hendaknya tidak hanya untuk dipahami saja, namun juga dipraktekkan atau dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar. Karena hal itu sangat penting, karena untuk mengetahui berdampak positif atau tidak solusi yang sudah ditemukan tersebut. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi yaitu kegiatan mengumpulkan informasi yang diperlukan guna untuk
memperbaiki pengajaran lebih lanjut.